Selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini, kita punya topik yang sangat menarik nih. Mungkin ya sedikit bikin sebagian Anda bertanya-tanya. Topik apa tuh? Kedengarannya serius. Kita mau coba selami rencana pembentukan lembaga baru di Indonesia, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Tapi lihatnya dari sudut pandang yang agak unik, aspek pluralisme di dalamnya. Wah, menarik. Kementerian Haji dan Umroh tapi ada unsur pluralisme. Gimana ceritanya? Nah, sumber kita kali ini dari kutipan artikel berita. Judulnya, Pluralisme Petugas Haji dalam Kementerian Baru. Ini menyoroti pernyataan penting dari Wakil Ketua BP Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji, Pak Dhanil Anzar Simanjuntak. Oke, Dhanil Anzar ya. Beliau kan sering punya pandangan yang menarik. Betul. Jadi misi kita hari ini kita bongkar bareng-bareng aja gagasan ini. Gimana sih sebuah kementerian yang ngurusin haji dan umroh, ibadah yang spesifik banget buat umat Islam, kok malah dirancang dengan semangat pluralisme? Iya, kedengarannya kayak paradoks ya. Kan? Tapi kayaknya nih kuncinya ada di pemisahan antara urusan teknis operasional, atau kalau dalam Islam itu sering disebut muamalah, sama urusan ritual ibadah murninya, ibadah mahdhoh. Coba kita telusuri lebih dalam ya. Oke, siap. Mari kita bedah. Sip, kita mulai dari pernyataan intinya Pak Dhanil Anzar di sumber kita. Beliau bilang gini, petugas di embarkasi haji, itu kan titik pemberangkatan jamaah haji di sini ya. Iya, di berbagai daerah. Nah, itu nantinya tidak harus beragama Islam. Bahkan, beliau pertegas lagi, kementerian baru ini nanti bakal mencerminkan wajah pluralisme Indonesia. Katanya sih ini bagian dari visi presiden. Wow, itu pernyataan yang cukup signifikan ya, berani. Dan Langsung muncul pertanyaan, gimana praktiknya nanti? tentu, ini poin krusialnya ya. Gimana sebuah institusi negara yang fokusnya itu fasilitasi ritual keagamaan yang ya bisa dibilang eksklusif untuk satu kelompok umat Islam untuk haji dan umroh, tapi secara eksplisit dirancang punya elemen pluralisme di struktur operasionalnya. Iya, itu yang bikin agak gimana gitu. Mungkin mengejutkan ya buat sebagian orang, soalnya kita sering mikir kalau lembaga urusan agama ya pasti personelnya eksklusif dari agama itu aja. Tapi gagasan ini, seperti yang Anda bilang tadi, kayaknya memang sangat bergantung pada kemampuan membedakan dengan jelas. Membedakan apa tuh? Ya itu tadi, dua ranah. Satu, ranah muamalah. Itu kan interaksi sosial, urusan duniawi, termasuk ya aspek teknis, administratif pelayanan haji. Satunya lagi ranah ibadah mahdhoh. Nah ini ritual murni yang punya aturan spesifik dalam Islam. Pemisahan ini nih yang jadi landasan argumennya. Oke. Jadi kuncinya di pemisahan itu. Dan ini kayaknya bukan cuma wacana di atas kertas ya. Pak Dhanil kasih contoh konkret yang udah jalan sekarang. Ah iya, contoh apa? Beliau cerita di BP Haji sendiri, ingat ya, BP Haji ini kan yang ngelola dana haji sebelum ada kementerian baru. Itu udah ada praktiknya. Menarik, di BP Haji udah ada. Iya, disebutin spesifik, ada tenaga ahli di bidang teknologi informasi, IT, yang agamanya Kristen. Jadi ini kayak proof of concept awal gitu ya. Betul sekali, contoh IT ini pas banget, sangat ilustratif. Ini nunjukin logika di balik gagasan pluralisme operasional tadi. Maksudnya gimana tuh? Itu kan fungsi pendukung yang penting banget ya di zaman sekarang, tapi nggak nyentuh langsung ke pelaksanaan ritual hajinya. Iya, bagian support sistemnya ya. Nah, itu dia. Logika dasarnya ya cari dan manfaatkan keahlian terbaik yang ada buat tugas-tugas teknis. Demi apa ya? Demi kelancaran, efisiensi penyelenggaraan haji secara keseluruhan. Fokusnya profesionalisme dan kapabilitas di area muamalah itu. Nggak lihat agamanya apa kalau buat tugas teknis kayak gini. Kan prinsipnya the right man on the right place untuk urusan teknis. Oke, masuk akal. Jadi prinsipnya memaksimalkan efisiensi dan profesionalisme di area pendukung. Tapi nih, ada yang lebih menarik lagi. Ternyata ketertarikan buat terlibat di lembaga baru ini bukan cuma dari sisi kebutuhan internal, tapi ada juga minat dari pihak eksternal yang latar belakangnya beda. Maksudnya gimana? Sementara kita nyebutin fakta lain, ada pegawai dari Kementerian Agama yang tadinya tugas di Ditjen Bimas, Bimbingan Masyarakat buat umat Hindu atau Buddha, mereka ini menyatakan minat buat gabung ke Kementerian Haji dan Umroh yang baru. Wah, serius? Ini nggak terduga loh. Iya kan? Kira-kira apa ya yang bikin mereka minat? Padahal kan fokusnya beda banget.
Fenomena ini memang perlu dicermati lebih jauh sih. Ini jadi pertanyaan penting ya. Gimana sih kementerian baru ini dilihat dari luar komunitas Muslim atau dari luar Ditjen Haji yang sekarang? Kenapa ada yang tertarik dari katakanlah bimas Hindu atau Buddha? Mungkin ada alasannya. Ya, bisa macam-macam interpretasinya sih. Mungkin ini dilihat sebagai peluang karir di lembaga baru yang dianggap strategis, punya sumber daya besar. Atau bisa jadi ada persepsi kalau kementerian baru ini dirancang jadi lembaga modern, profesional, tata kelolanya bagus, jadi menarik buat ASN yang kompeten. Ya, terlepas dari fokusnya ke haji dan umroh. Jadi soal profesionalisme dan tantangan baru mungkin ya? Bisa jadi, atau mungkin ini cerminan harapan umum aja sih terhadap profesionalisme dan meritokrasi di lembaga pemerintah kita. Oke. Nah, selain aspek praktis dan organisasional tadi, Pak Dhanil juga angkat landasan filosofisnya. Ini menurut saya perlu kita bedah juga nih. Filosofisnya gimana tuh? Beliau bilang, kurang lebih ya, haji itu ibadah eksklusif, hanya untuk umat Islam. Tapi hasil dari ibadah eksklusif itu seharusnya inklusivitas. Nah loh, ini konsepnya agak dalam nih. Haji eksklusif hasilnya inklusif. Menarik. Gimana ya, sebuah ritual yang pelaksanaannya terbatas buat satu kelompok, kok bisa ngelahirin hasil atau dampak yang sifatnya terbuka, merangkul, inklusif, gitu. Oke, coba kita kaitkan ya ke gambaran besarnya. Pernyataan filosofis ini kayaknya usaha buat jembatanin antara pengalaman spiritual haji yang personal dan komunal itu dengan dampak sosial atau nilai-nilai universal yang bisa dihasilkan. Maksudnya? Mungkin gini, meskipun ritual hajinya ya cuma buat muslim, tapi nilai-nilai inti yang didapat dari haji, misalnya kesadaran persaudaraan kemanusiaan universal, ukhuwah insaniyah itu, terus kesabaran, disiplin diri, kesetaraan manusia di hadapan Tuhan, tanpa lihat suku atau status, ini kan nilai-nilai yang inklusif sifatnya. Ah iya, benar juga. Nilai-nilai itu kan universal ya? Betul. Nilai-nilai ini relevan dan bermanfaat buat bangun masyarakat yang harmonis dan adil secara luas, melampaui batas komunitas muslim aja. Nah, dalam konteks ini, pengelolaan teknis haji yang buka ruang buat partisipasi dari berbagai latar belakang bisa dilihat sebagai salah satu wujud awal dari semangat inklusivitas itu, yang mana itu adalah buah dari nilai-nilai haji tadi. Jadi ada upaya nyelarasin struktur operasional dengan nilai filosofis yang mau dicapai. Wah, ini pemaknaan yang menarik ya. Jadi semangat inklusif sebagai hasil haji dicoba diwujudkan dalam proses pengelolaannya. Keren sih kalau gitu. Tapi kita harus balik lagi ke garis batas yang tadi kita singgung. Iya, batasannya. Itu penting banget. Pak Dhanil, menurut sumber kita, sangat menekankan adanya batasan yang jelas, tegas. Keterlibatan non-muslim ini cuma dimungkinkan di aspek-aspek teknis atau muamalah tadi. Contohnya apa aja tuh selain IT tadi? Disebutin lagi, bisa di administrasi, ya IT tadi, layanan sosial kemasyarakatan, bahkan mungkin sampai pelayanan logistik dan teknis di embarkasi atau sampai di Jeddah Arab Saudi sana. Tapi ada garis demarkasi yang nggak boleh dilanggar. Nah, penegasan batasan ini adalah kunci paling fundamental memang. Prinsip utamanya ya, segala sesuatu dalam penyelenggaraan haji itu tidak boleh melanggar ketentuan syariat Islam. Itu harga mati. Jadi nggak bisa sembarangan ya? Nggak bisa. Artinya, keterlibatan personil non-muslim itu mutlak dibatasi di area pendukung operasional, administratif, teknis, yang masuk kategori muamalah itu. Sama sekali nggak boleh masuk ke ranah pelaksanaan ritual inti ibadah haji, ibadah mahdhoh ya, atau hal-hal yang menyangkut bimbingan ibadah dan akidah. Oke, jelas ya pemisahannya. Harus jelas, pemisahan tegas antara urusan teknis administratif sama urusan ritual ini jadi syarat mutlak buat jaga kesucian, keabsahan, dan kehususan ibadah haji sesuai tuntunan syariat. Ini upaya yang hati-hati banget buat nyimbangin dua hal. Dua hal apa tuh? Satu sisi, kebutuhan akan profesionalisme, efisiensi, dan mungkin keterbukaan operasional. Sisi lain, keharusan menjaga prinsip-prinsip keagamaan yang fundamental yang nggak bisa ditawar. Nanti berhasil atau enggak implementasinya ya tergantung seberapa jelas batasan ini di aturan turunan dan seberapa konsisten diterapkan di lapangan. Oke. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari sumber ini, tujuan dibalik pendekatan yang bisa dibilang plural dalam aspek operasional Kementerian Haji dan Umroh ini kayaknya ada dua lapis ya. Gimana tuh? Pertama, ya pragmatis aja buat perkuat tata kelola penyelenggaraan haji.
Harapannya lebih baik, lebih profesional, lebih efisien. Mungkin belajar dari praktik terbaik di bidang teknis lain. Oke, tata kelola yang lebih baik. Yang kedua, Kedua, ada tujuan yang lebih simbolik dan sosial, yaitu buat perluas inklusivitas dan mencerminkan keragaman bangsa Indonesia di salah satu lembaga pelayanannya. Tapi, ini garis bawahnya tebal banget. Semua itu harus dalam koridor syariat Islam, khususnya soal ibadahnya. tepat sekali rangkumannya. Nah jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang mungkin mengamati perkembangan tata kelola pemerintahan atau hubungan antar agama di Indonesia? Ya, ini menyajikan sebuah model pengelolaan yang menarik sekaligus pasti penuh tantangan ya. Gimana menyeimbangkan antara aspirasi kuat buat capai efisiensi dan profesionalisme kelas dunia dalam mengelola event sebesar haji dengan cara buka rekrutmen talenta terbaik di bidang teknis tanpa lihat agama. Tapi di sisi lain, ada keharusan mutlak menjaga integritas dan prinsip syariat Islam yang jadi ruh ibadah haji itu sendiri. Keberhasilan model ini bukan cuma soal definisi batasan yang jelas antara peran teknis, muamalah, dan peran ritual ibadah, tapi juga pengawasan yang ketat dan konsisten di lapangan nantinya. jadi potensinya ada ya? Kalau berhasil, ini bisa jadi studi kasus yang sangat menarik. Gimana institusi yang fokus layanan keagamaan spesifik bisa beradaptasi dan beroperasi efektif dalam konteks masyarakat majemuka Indonesia sambil tetap jaga esensi keagamaannya. Bisa jadi contoh inovasi administrasi publik di bidang keagamaan. Oke, jadi dari penelusuran kita barusan, berdasarkan sumber yang ada, kelihatan jelas ya, ada upaya merancang Kementerian Haji dan Umrah ini dengan pendekatan yang cukup unik lah di Indonesia. Unik memang. Satu sisi, lembaganya fokus banget ke ibadah inti umat Islam. Sisi lain, ada pintu yang secara sadar dibuka buat partisipasi non-muslim di peran-peran pendukung yang sifatnya teknis dan administratif. Dan kuncinya tadi ya. Iya, kunci keberhasilan dan penerimaannya kayaknya sangat bergantung pada pemisahan yang tegas dan bisa dipertanggungjawabkan antara urusan muamalah tadi sama urusan ibadah. Ya, ini memang nunjukin sebuah pemikiran ya. Gimana struktur organisasi pemerintah, bahkan yang fokus layanannya sangat partikular keagamaan, bisa dirancang untuk setidaknya di aspek operasionalnya mencerminkan realitas keragaman masyarakat. Tentunya sambil tetap menghormati, menjaga, dan nggak intervensi kekhususan dan integritas praktik keagamaan itu sendiri. Jadi pemisahan peran teknis dari peran ritual itu jadi jangkar utamanya ya? Betul. Secara teori sih ini memungkinkan pemanfaatan keahlian yang lebih luas dari semua warga negara buat dukung operasional layanan publik yang kompleks tanpa ganggu esensi ibadah intinya. Gimana nanti prakteknya? Wah, itu bakal menarik banget buat diikutin. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, ada pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Oke, apa tuh? Mungkinkah model pengelolaan kayak gini, di mana aspek teknis, logistik, atau administratif sebuah kegiatan keagamaan yang dasarnya eksklusif buat pemeluknya, tapi dibuka partisipasinya lebih luas dari berbagai latar belakang, bisa atau relevan diterapkan di konteks lembaga atau kegiatan keagamaan lain? Baik di Indonesia atau mungkin di tempat lain? Pertanyaan bagus itu. Dan lebih jauh lagi, tantangan praktis apa sih yang paling krusial yang mungkin muncul di lapangan nanti? Buat jaga batasan penting antara dukungan teknis sama pelaksanaan ritual inti, biar nggak tumpang tindih, nggak salah paham, atau bahkan melanggar prinsip yang dijaga. Wah, itu perlu dipikirkan matang-matang memang. Nah, itu dia. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Pasti. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga obrolan ini ngasih Anda perspektif baru ya tentang isu yang lagi berkembang ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Sampai jumpa.